Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah hatimu tiba-tiba terasa tenang tanpa sebab? Pernahkah engkau merasa disentuh oleh sesuatu yang tidak terlihat, seakan ada cahaya lembut yang menyelinap ke dalam jiwa? Itulah tanda Allah sedang mengetuk hatimu tanpa kata. Dalam perjalanan ini, kita akan menyelami bagaimana sentuhan itu hadir, bagaimana Allah berbicara bukan dengan suara, tetapi dengan rasa yang hanya hati yang peka bisa merasakannya. Sebelum kita mulai lebih dalam, coba tarik napas perlahan, lalu hembuskan dengan tenang, rasakan kehadirannya dalam setiap hembusan hidupmu. Jika engkau pernah merasakan kedamaian tiba-tiba, atau doa yang terkabul dengan cara yang tak terduga, tuliskan pengalamanmu di kolom komentar. Siapa tahu kisahmu menjadi penguat bagi saudara lain yang sedang mencari cahaya. Mari kita berjalan bersama dalam kisah ini dengan hati yang terbuka dan jiwa yang siap menerima sentuhannya. Bab 1. Sunyi yang menggetarkan jiwa. Ada saat dalam hidup kita di mana keramaian dunia tidak lagi mampu menutupi sepi di dalam hati. Kita bisa berada di tengah orang banyak, namun batin terasa kosong dan jauh. Kesepian itu bukan karena tidak ada yang menemani, melainkan karena jiwa kehilangan arah pulangnya. Namun di tengah sepi itu, ada momen yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Sebuah keheningan yang justru membawa rasa damai, seolah ada sentuhan lembut yang menyelimuti jiwa tanpa pernah diminta. Saat itulah kita mulai menyadari bahwa Allah hadir, bukan dengan kata-kata, bukan dengan suara, melainkan dengan cara yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang terbuka. Ketika Allah menyentuh hati kita, segala sesuatu yang tadinya berat tiba-tiba menjadi ringan. Ada getaran halus yang membuat kita menunduk tanpa sadar. Ada ketenangan yang masuk begitu saja, seolah menggantikan segala kegelisahan yang selama ini bersarang. Tidak ada tanda yang terlihat oleh mata, namun batin kita seakan mendapat kabar gembira. Itulah bukti bahwa Allah lebih dekat dari apa yang pernah kita bayangkan, bahkan lebih dekat dari bisikan pikiran kita sendiri. Sentuhan itu datang bukan karena kita layak, melainkan karena kasih sayangnya yang begitu luas. Keheningan yang sebelumnya menakutkan, kini berubah menjadi ruang perjumpaan. Kita belajar bahwa sunyi bukan berarti kosong, melainkan tempat di mana rahasia jiwa bertemu dengan rahasia ilahi. Di sanalah hati yang rapuh menemukan kekuatannya kembali. Kita mulai menyadari bahwa inti terdalam dari manusia bukanlah pikiran, bukan pula keinginan, melainkan hati yang lembut. Dan hati itu hanya bisa disentuh oleh sang pemiliknya. Sekali ia disentuh, ia tidak akan pernah kembali sama seperti sebelumnya. Namun seringkali kita melewatkan anugerah itu. Kita sibuk mencari tanda-tanda di luar diri, menunggu kejadian besar, atau menantikan isyarat yang dramatis. Padahal tanda yang paling jelas justru datang diam-diam, dalam bentuk rasa yang tidak bisa dijelaskan, dalam bentuk ketenangan yang tiba-tiba hadir tanpa sebab. Itulah cara Allah berbicara dengan hati, cara yang tidak memerlukan kata-kata, namun jauh lebih nyata daripada suara apapun. Maka jangan lari dari sunyi, jangan takut pada sepi. Justru dalam diam, Allah seringkali hadir dengan sentuhannya yang paling lembut. Sunyi yang kita kira kehampaan sebenarnya adalah ruang yang penuh cahaya. Ia adalah bisikan tanpa suara, pelukan tanpa genggaman, cahaya tanpa bentuk. Dan hanya hati yang jernih, hati yang mau tunduk, yang mampu merasakan sentuhan itu. Jika suatu hari engkau merasakannya, ketahuilah bahwa itulah panggilan dari Sang Kekasih Abadi yang lebih dekat dari segala yang dekat. Bab 2. Air mata yang tidak dicari. Ada jenis air mata yang berbeda dari biasanya. Ia tidak lahir karena luka, bukan pula karena kesedihan yang dalam. Air mata ini datang tanpa rencana, mengalir tanpa perintah, dan turun begitu saja seolah dipanggil oleh sesuatu yang tak terlihat. Saat itu kita mungkin sedang membaca satu ayat Al-Quran, mungkin sedang mendengar lantunan zikir, atau bahkan hanya sedang duduk sendirian dalam kesepian. Tiba-tiba hati terasa disentuh begitu lembut, lalu air mata pun jatuh. Itulah air mata yang tidak dicari, air mata yang lahir ketika Allah hadir di dalam jiwa. Air mata seperti ini adalah anugerah. Ia bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kehidupan hati.
Sebab hati yang mati tidak mampu lagi menangis karena kelembutan ilahi. Namun ketika Allah menghendaki, air mata bisa menjadi tanda bahwa jiwa kita masih hidup, masih bisa merasakan kasih sayangnya, meski kita sering lalai. Tangisan itu adalah cara Allah membersihkan hati, mengangkat debu kelalaian, dan menggantinya dengan kelembutan yang menyejukkan. Ketika air mata turun dari sentuhan Allah, semua beban yang kita pikul terasa luruh bersama alirannya. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan, seolah seluruh luka yang menumpuk dibasuh oleh rahmat yang tidak terlihat. Kita menangis bukan karena lemah, tetapi karena hati kita sedang disentuh oleh kasih yang lebih luas dari langit dan bumi. Air mata itu menjadi saksi bahwa jiwa sedang berada di ambang pintu kedekatan dengannya. Betapa banyak hati yang kering, tidak mampu lagi menangis meski menghadapi ayat-ayatnya. Namun kasih sayang Allah tidak pernah berhenti. Kadang 1 detik saja cukup untuk mengguncang hati yang keras, lalu mengalirkan air mata yang selama ini tertahan. Tetesan itu, meski kecil, mampu membangunkan jiwa dari tidur panjangnya. Inilah cara Allah memanggil kita, bukan dengan suara yang terdengar, melainkan dengan rasa yang membuat kita terisak tanpa alasan. Air mata yang lahir dari sentuhan Allah adalah bahasa hati yang paling jujur. Ia tidak butuh terjemahan, tidak butuh penjelasan. Bahkan sebelum kita mampu mengucapkan doa, Allah telah lebih dulu mengerti apa yang ada di dalam hati kita. Maka jangan pernah malu pada air mata itu. Biarkan ia jatuh, biarkan ia mengalir, sebab di baliknya ada rahmat yang sedang bekerja. Ada kasih sayang yang sedang membersihkan jiwa kita. Dan setiap tetesnya adalah tanda bahwa Allah tidak pernah jauh, bahwa Dia lebih dekat daripada yang pernah kita sangka. Bab 3, cahaya yang tidak terlihat. Cahaya yang datang dari Allah bukanlah cahaya yang bisa ditangkap oleh mata. Ia bukan sinar yang menyilaukan, bukan pula kilau yang mempesona pandangan. Cahaya itu hadir dalam bentuk yang lebih halus, lebih dalam, dan lebih murni. Ia masuk ke dalam hati tanpa mengetuk, menerangi jiwa yang sebelumnya gelap, lalu menuntun langkah kita meski dunia di sekitar masih kelam. Cahaya ini tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, karena ia adalah pengalaman batin yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang sedang disentuh. Kadang, cahaya itu hadir dalam bentuk keyakinan yang kokoh, meski logika tidak mampu menjelaskannya. Kadang ia datang dalam bentuk keberanian untuk melangkah, meski jalan di depan tampak kabur. Dan kadang pula ia muncul sebagai rasa tenang yang begitu dalam, meski badai sedang menghantam dari segala arah. Cahaya itu tidak terlihat, namun ia ada, dan kehadirannya cukup untuk membuat hati yang rapuh menjadi teguh. Inilah cahaya yang menjadi bukti kasih sayang Allah, yang hadir tanpa wujud namun memberi arah yang jelas. Cahaya yang tidak terlihat ini seringkali turun saat hati sedang tunduk. Ketika kita merendahkan diri di hadapannya, meninggalkan kesombongan dan memohon dengan sepenuh hati, tiba-tiba saja ada rasa yang masuk, menyalakan sisi terdalam jiwa. Seakan-akan kita sedang diberi lentera kecil di dalam dada, yang membuat kita tahu kemana harus melangkah, meski dunia di luar masih gelap. Lentera itu bukan berasal dari diri kita, melainkan dari Allah yang tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Dan ketika cahaya itu sudah masuk, ia tidak hanya menerangi jalan, tetapi juga mengubah cara kita memandang dunia. Masalah yang dulu terasa berat, kini terlihat ringan. Luka yang dulu terasa dalam, kini berubah menjadi pelajaran. Dunia yang dulu begitu menakutkan, kini tampak sebagai tempat singgah yang sementara. Semua itu terjadi bukan karena keadaan di luar berubah, melainkan karena cahaya di dalam telah hidup. Inilah cahaya yang tidak terlihat oleh mata, tetapi mampu mengubah seluruh pandangan hidup kita. Cahaya ini adalah rahmat yang tidak ternilai. Ia bukan hasil pencarian akal, bukan pula hasil dari usaha duniawi semata. Ia adalah hadiah yang diberikan oleh Allah kepada hati yang mau tunduk dan berserah. Dan sekali cahaya itu menyentuh, ia tidak akan pernah padam. Mungkin kadang tertutup oleh debu kelalaian, namun ia akan selalu ada, menunggu kita kembali membersihkan diri. Cahaya yang tidak terlihat ini adalah pengingat bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri, karena selalu ada panduan darinya yang lebih dekat dari segala yang dekat.
Bab 4. Rasa yang tak bernama. Ada sebuah rasa yang begitu dalam, namun tidak mampu dijelaskan dengan kata-kata. Ia bukan sekadar cinta, karena cinta dunia seringkali bercampur dengan pamrih. Ia juga bukan sekadar rindu, karena rindu biasanya diikat oleh jarak dan waktu. Rasa ini hadir begitu murni, tanpa syarat, tanpa bentuk, tanpa sebab yang jelas. Ia muncul begitu saja, memenuhi hati dengan kelembutan, dan membuat jiwa merasa didekap oleh sesuatu yang agung. Rasa ini tidak memiliki nama, karena ia bukan milik manusia, melainkan titipan dari Allah yang menyentuh batin dengan caranya sendiri. Ketika rasa ini hadir, kita merasakan seolah ada sesuatu yang lebih besar dari diri kita yang sedang memeluk jiwa. Tidak ada kata-kata yang bisa keluar, karena semua bahasa manusia terasa terlalu sempit untuk menjelaskannya. Yang ada hanyalah keheningan, air mata yang menetes tanpa diminta, dan dada yang terasa lapang meski sebelumnya sesak. Kita hanya bisa menunduk, merasa kecil, merasa hina, namun pada saat yang sama juga merasa begitu dicintai oleh Zat yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Rasa yang tak bernama ini adalah tanda kasih sayang Allah yang begitu halus. Ia datang bukan karena kita mencari, melainkan karena Dia memilih untuk memberi. Kadang ia muncul saat kita sedang sujud panjang, kadang saat kita sedang berdoa lirih di tengah malam, atau bahkan saat kita sedang diam menatap langit tanpa kata. Tiba-tiba saja hati bergetar, ada gelombang yang mengalir begitu lembut, membuat kita sadar bahwa ada yang lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Dan ketika rasa itu hadir, dunia tidak lagi sama. Masalah tetap ada, kesulitan tetap datang, namun hati memiliki kekuatan untuk menerimanya dengan lapang. Kita tidak lagi memberontak pada takdir, tidak lagi bertanya mengapa, karena kita tahu ada kasih yang sedang bekerja di balik semua itu. Rasa ini melampaui logika, melampaui perasaan biasa, bahkan melampaui bahasa cinta manusia. Ia adalah hubungan langsung antara jiwa dan Rabb-nya, hubungan yang tidak membutuhkan perantara karena Allah sendiri yang menanamkannya di dalam hati. Rasa yang tak bernama ini adalah rahasia terbesar dari sentuhan ilahi. Ia tidak bisa dipamerkan, tidak bisa dibuktikan dengan kata-kata, dan tidak bisa dijelaskan kepada siapapun. Ia hanya bisa dirasakan, disimpan dalam dada, dan dijaga agar tidak hilang. Dan jika suatu hari engkau merasakannya, jangan sia-siakan. Sebab rasa ini adalah tanda bahwa Allah sedang mendekapmu begitu dekat, lebih dekat daripada segala yang pernah kau cintai di dunia. Bab 5. Panggilan tanpa suara. Ada saat dalam hidup ini ketika kita merasa seolah ada sesuatu yang memanggil dari dalam diri, namun kita tidak mendengar suara apapun. Bukan panggilan telinga, melainkan panggilan hati. Panggilan itu begitu halus, tidak memaksa, tidak mengagetkan, tapi cukup kuat untuk membuat kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Kita duduk, kita terdiam, lalu bertanya dalam batin, "Apa yang sedang engkau inginkan dariku, ya Allah?" Itulah panggilan tanpa suara, cara Allah mengetuk hati manusia dengan cara yang paling lembut. Kadang panggilan itu datang dalam bentuk rasa gelisah yang tak jelas sebabnya. Kita mungkin sedang berada di tempat ramai, namun tiba-tiba hati terasa kosong. Atau saat kita berada di jalan hidup yang terlihat berhasil, tetapi jiwa tetap resah seakan ada sesuatu yang hilang. Kegelisahan itu bukan tanda kelemahan, melainkan panggilan untuk kembali. Allah sedang memberitahu kita bahwa dunia yang kita genggam tidak akan pernah benar-benar cukup, karena hanya Dia yang mampu mengisi kekosongan itu. Ada pula panggilan yang datang dalam bentuk kebetulan yang terlalu indah untuk disebut kebetulan. Kita mungkin bertemu seseorang yang mengingatkan kita pada Allah, atau tiba-tiba membaca satu ayat yang terasa ditujukan langsung kepada kita. Hati yang peka akan segera mengerti bahwa semua itu bukanlah kebetulan biasa. Itu adalah cara Allah berbicara dengan bahasa yang tidak terdengar oleh telinga, tapi begitu jelas dirasakan oleh hati. Ketika panggilan tanpa suara itu hadir, pilihan ada pada kita. Apakah kita mengabaikannya, ataukah kita meresponsnya dengan lembut? Jika kita menutup telinga hati, panggilan itu bisa semakin samar. Namun jika kita menyambutnya dengan rendah hati, maka Allah akan membuka pintu-pintu berikutnya. Panggilan itu akan berubah menjadi jalan,
jalan akan berubah menjadi cahaya, dan cahaya itu akan menuntun kita semakin dekat padanya. Maka jangan remehkan getaran-getaran kecil di dalam hati. Jangan anggap ringan bisikan halus yang membuat kita ingin berdoa, ingin sujud, atau sekadar ingin menyebut namanya. Semua itu adalah panggilan tanpa suara dari Allah, tanda bahwa Dia masih peduli, masih menunggu, masih ingin kita kembali. Dan ketika hati sudah menjawab panggilan itu, tidak ada lagi keraguan. Hidup ini akan menemukan arah, jiwa akan menemukan rumahnya, dan kita akan merasakan kedekatan dengannya yang tidak pernah tergambarkan oleh kata-kata. Bab 6. Diam yang mengajarkan. Ada keheningan yang menakutkan, ada pula diam yang justru mengajarkan. Diam yang dimaksud di sini bukanlah kekosongan tanpa makna, melainkan ruang yang Allah ciptakan di dalam jiwa agar kita belajar mendengar sesuatu yang lebih dalam daripada kata-kata. Dunia terlalu bising dengan suara yang berlari tanpa henti. Pikiran kita pun sering penuh dengan percakapan yang tidak pernah berhenti. Namun ketika Allah menghendaki, Dia menuntun kita ke dalam sebuah diam yang berbeda. Diam yang menyembuhkan, diam yang menyingkap rahasia, diam yang membawa hati semakin dekat padanya. Dalam diam itu kita mulai melihat diri kita sendiri dengan lebih jernih. Semua topeng yang kita kenakan perlahan luruh. Kita menyadari betapa rapuhnya kita, betapa kecilnya kita di hadapan keagungan Allah. Disitulah kita mulai belajar rendah hati, bukan karena dipaksa, tetapi karena tidak ada lagi alasan untuk sombong. Diam itu mengajarkan kita bahwa sejatinya kita hanyalah hamba, yang tanpa kasih sayang Allah tidak akan pernah bisa bertahan hidup sehari pun. Kadang, diam juga hadir setelah doa yang panjang. Kita sudah mengadu, kita sudah memohon, namun jawaban tidak segera datang. Justru keheningan yang kita dapatkan. Namun jangan salah, karena dalam diam itu ada pelajaran yang lebih besar daripada jawaban instan. Allah sedang mengajarkan kita tentang sabar, tentang percaya, tentang menunggu dengan hati yang tetap tenang. Diam itu bukan tanda Allah berpaling, melainkan tanda bahwa Dia sedang mendidik hati kita agar lebih matang, lebih kuat, lebih berserah. Dan ada pula diam yang hadir saat kita bersujud. Tidak ada kata-kata, hanya detak jantung yang terasa semakin dekat dengan namanya. Dalam sujud itu, kita menemukan bahwa doa tidak selalu butuh suara. Ada doa yang lebih dalam, doa yang berupa rasa, doa yang hanya Allah yang bisa membacanya. Diam dalam sujud itu seringkali jauh lebih lantang daripada 1000 kata, karena Allah mendengar apa yang tidak pernah terucap. Maka jangan takut pada diam, jangan lari dari keheningan. Justru disitulah Allah sering hadir dengan paling lembut. Diam itu bukan hampa, melainkan ruang untuk belajar, ruang untuk menyadari, ruang untuk menyatu dengannya dalam keikhlasan. Dan ketika kita sudah terbiasa belajar dari diam, hati akan menemukan kedamaian yang tidak pernah bisa diberikan oleh kebisingan dunia. Itulah diam yang mengajarkan, diam yang membuka mata jiwa, diam yang membawa kita semakin dekat pada Allah tanpa harus ada kata-kata. Bab 7. Ketika doa menjadi rasa. Ada saat dalam hidup kita ketika doa tidak lagi sekadar rangkaian kata yang diucapkan, melainkan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Doa tidak lagi hanya terdengar di bibir, tapi hidup sebagai rasa di dalam hati. Saat itu, kita tidak lagi sibuk memilih kata-kata indah, karena hati sudah lebih fasih berbicara daripada lisan. Kita hanya terdiam, tapi jiwa kita penuh dengan kerinduan. Kita hanya menghela napas, tapi napas itu membawa 1000 makna. Inilah momen ketika doa sudah tidak lagi berupa kalimat, melainkan sebuah rasa yang langsung sampai kepada Allah. Ketika doa menjadi rasa, setiap detik kehidupan berubah menjadi ibadah. Kita tidak perlu menunggu waktu tertentu untuk merasa dekat, karena hati sudah terbiasa berdialog tanpa suara. Saat berjalan, hati berdoa. Saat bekerja, hati berdoa. Bahkan saat menangis atau tersenyum, doa itu terus bergetar di dalam jiwa. Doa sudah tidak lagi dipisahkan dari kehidupan, karena doa telah menyatu dengan keberadaan kita sendiri. Seringkali, doa yang berupa rasa ini muncul di tengah keputusasaan. Ketika kita merasa kata-kata tidak cukup untuk menjelaskan sakitnya hati, ketika air mata lebih banyak bicara daripada suara, disitulah doa berubah menjadi energi yang murni. Allah Maha Tahu,
Dia mendengar bukan hanya apa yang kita ucapkan, tapi juga apa yang kita simpan dalam diam. Maka jangan pernah merasa doa kita tidak sampai hanya karena kita tidak mampu mengucapkannya dengan kata-kata. Rasa itu sendiri adalah doa, dan doa yang berasal dari rasa seringkali jauh lebih tulus. Namun, doa yang berupa rasa tidak hanya lahir dari kesedihan, ia juga hadir dalam kebahagiaan. Saat kita merasakan nikmat sekecil apapun, hati tiba-tiba berkata tanpa suara, "Alhamdulillah." Bahkan tanpa menggerakkan bibir, rasa syukur itu langsung sampai kepada Allah. Begitulah doa dalam bentuk rasa bekerja, ia tidak terikat pada situasi, tidak terbatas oleh kalimat, melainkan mengalir bebas sesuai dengan isi hati yang terdalam. Dan pada akhirnya, ketika doa sudah menjadi rasa, kita akan mengerti bahwa sesungguhnya kita tidak pernah benar-benar jauh dari Allah. Karena rasa itu selalu ada, melekat dalam diri, menemani setiap langkah, setiap hembusan napas. Itulah keindahan doa yang paling hakiki. Doa yang tidak memerlukan kata, doa yang tidak memerlukan waktu khusus, doa yang hidup dalam setiap detik kehidupan. Doa semacam ini tidak pernah berhenti, dan itulah yang membuat hati terus terhubung dengan Allah dalam keadaan apapun. Bab 8. Cahaya yang tersembunyi di balik luka. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang luput dari luka. Ada luka yang terlihat di tubuh, namun ada pula luka yang lebih dalam, yang tidak bisa dilihat mata, tetapi dirasakan begitu kuat di dalam hati. Luka-luka itu seringkali membuat kita bertanya, mengapa harus aku yang mengalaminya? Mengapa jalan hidupku penuh dengan air mata? Namun jika kita mau sedikit bersabar, mau menundukkan hati dan melihat lebih dalam, kita akan menemukan bahwa di balik setiap luka ada cahaya yang Allah sembunyikan untuk kita temukan. Luka yang kita bawa bukan sekadar penderitaan, ia adalah pintu. Pintu yang membawa kita kembali kepada Allah dengan cara yang tidak pernah kita duga. Banyak orang baru mengenal doa yang tulus setelah hatinya terluka. Banyak jiwa baru mengenal makna sabar setelah dipaksa melewati kepedihan. Dan banyak hati baru benar-benar merasakan Allah begitu dekat ketika mereka tidak lagi punya siapa-siapa untuk bersandar. Luka, pada akhirnya, adalah bahasa yang Allah gunakan untuk mengajarkan kita arti cintanya. Kadang luka itu membuat kita merasa terpuruk, seakan tidak ada lagi harapan. Tapi justru di saat itu, hati kita menjadi paling jernih. Semua keangkuhan runtuh, semua kesombongan sirna. Kita tidak lagi sibuk membandingkan diri dengan orang lain, tidak lagi sibuk mengejar apa yang fana. Kita hanya ingin tenang, kita hanya ingin sembuh, kita hanya ingin dekat dengan Allah. Disitulah cahaya itu mulai menyusup, cahaya yang tidak terlihat oleh mata, tapi menghangatkan jiwa perlahan-lahan. Cahaya di balik luka juga sering muncul dalam bentuk hikmah. Kita mungkin tidak langsung mengerti mengapa harus melalui rasa sakit, tapi seiring waktu kita akan sadar bahwa luka itulah yang membentuk kita menjadi lebih kuat, lebih lembut, lebih manusiawi. Luka membuat kita bisa merasakan penderitaan orang lain. Luka membuat kita belajar menghargai kebahagiaan yang sederhana. Luka membuat kita mengenal makna syukur dengan lebih dalam. Dan tanpa kita sadari, luka yang dulu kita benci ternyata telah menjadi jalan yang mengantarkan kita lebih dekat pada Allah. Maka jangan terburu-buru membenci luka, jangan terburu-buru mengutuk kesedihan. Biarkan hati kita pelan-pelan belajar dari setiap rasa sakit. Karena di balik setiap luka ada cahaya, dan cahaya itu bukan berasal dari dunia, melainkan dari Allah sendiri. Ketika kita sudah mampu melihat cahaya itu, kita akan mengerti bahwa luka bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan baru menuju kedekatan dengannya. Dan pada akhirnya, setiap luka yang kita bawa hanyalah cara Allah menuntun kita menemukan cahaya yang selama ini tersembunyi di dalam jiwa kita sendiri. Bab 9. Nafas yang membawa namanya. Setiap hembusan napas yang keluar dan masuk dalam diri kita adalah bukti nyata bahwa Allah selalu hadir, meski seringkali kita lupa menyadarinya. Napas begitu sederhana, begitu otomatis, sehingga kita jarang merenungkannya. Namun jika sejenak kita berhenti dan memperhatikan, kita akan mengerti bahwa setiap tarikan napas adalah anugerah, dan setiap hembusannya adalah kesempatan baru.
Tidak ada satu pun napas yang terjadi tanpa izinnya. Dan ketika hati mulai peka, kita akan menemukan bahwa napas itu sendiri bisa menjadi zikir, bisa menjadi cara untuk terus menyebut nama Allah tanpa henti. Bayangkan, dalam setiap tarikan napas, kita membawa ke dalam diri kehidupan yang Allah tiupkan. Dalam setiap hembusan, kita melepaskan segala yang fana. Jika kita mampu menyadarinya, maka napas bukan lagi sekadar gerakan tubuh, melainkan jembatan antara kita dan Allah. Dengan napas kita bisa belajar berserah. Dengan napas kita bisa belajar tenang. Dan dengan napas pula kita bisa menjaga kesadaran bahwa Allah selalu bersama kita, bahkan dalam detik-detik paling sunyi. Ada saat-saat ketika hati begitu lelah, pikiran begitu penuh, hingga kita sulit mengucapkan doa. Namun, cukup tarik napas perlahan, sebut namanya dalam hati, lalu hembuskan dengan rasa pasrah. Ulangi lagi dan lagi, hingga akhirnya kita menyadari bahwa doa tidak selalu harus berupa kalimat panjang. Kadang doa paling indah adalah tarikan dan hembusan napas yang dipenuhi dengan kesadaran akannya. Dengan cara itu, kita bisa berdoa setiap detik, tanpa terputus, tanpa harus menunggu waktu tertentu. Napas yang membawa nama Allah juga akan melahirkan kedamaian yang luar biasa. Ketika hati mulai terbiasa bernafas dengan kesadaran kepadanya, jiwa kita menjadi lebih tenang menghadapi apapun. Gelombang kesedihan tidak lagi menenggelamkan, badai masalah tidak lagi mengacaukan, karena setiap tarikan napas adalah pengingat bahwa Allah masih memberi kita kehidupan, masih memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri, masih memberi kita ruang untuk kembali. Dan pada akhirnya, kita akan mengerti bahwa nafas adalah tanda cinta Allah yang paling dekat, tanda yang selalu hadir tanpa pernah berhenti. Jika kita mau mengisinya dengan namanya, maka kita tidak akan pernah benar-benar jauh darinya. Sebab setiap tarikan napas akan membawa kita lebih dekat, setiap hembusan napas akan melepaskan segala yang menghalangi, hingga akhirnya kita benar-benar hidup dalam zikir. Nafas yang sederhana ternyata menyimpan rahasia besar. Ia bisa menjadi jalan untuk merasakan kehadiran Allah di setiap detik kehidupan kita. Bab 10, sentuhan terakhir, hati yang kembali. Ada momen dalam hidup ketika kita merasa seluruh perjalanan ini membawa kita pada satu kesadaran yang sederhana, namun begitu dalam. Hati ini sejatinya selalu merindukan Allah. Semua yang kita cari di dunia, semua yang kita kejar dengan penuh tenaga, ternyata hanya bayangan yang tidak pernah benar-benar memuaskan. Kita berlari ke sana kemari, hingga akhirnya kita menyadari bahwa ketenangan yang kita cari tidak ada di luar, melainkan di dalam hati yang kembali pada pemiliknya. Ketika Allah menyentuh hati kita tanpa kata, kita akan mengerti bahwa perjalanan panjang penuh luka, air mata, doa, diam, dan napas hanyalah cara Allah mengajak kita pulang. Pulang bukan berarti meninggalkan dunia, melainkan menemukan rumah sejati di dalam diri. Tempat di mana hati selalu merasa dekat dengannya. Dan ketika hati sudah kembali, dunia tidak lagi menakutkan, masa depan tidak lagi mengkhawatirkan, karena kita tahu Allah selalu ada, mengiringi setiap langkah dengan kasih-Nya yang tidak pernah habis. Hati yang kembali kepada Allah tidak lagi mudah terombang-ambing. Ia menjadi seperti lautan yang luas. Gelombang boleh datang, angin boleh bertiup, tapi dasarnya tetap tenang. Ia tidak lagi berlari mencari pengakuan dari manusia, karena cukup baginya bahwa Allah telah melihat. Ia tidak lagi menuntut kesempurnaan dari dunia, karena ia tahu kesempurnaan hanya milik Allah. Hati yang kembali adalah hati yang damai, hati yang merdeka, hati yang telah disentuh olehnya. Dan pada akhirnya, semua yang kita lalui, kegelisahan, diam, doa, luka, bahkan napas, adalah bagian dari jalan kembali itu. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang kebetulan. Semuanya adalah undangan lembut dari Allah, undangan agar kita kembali menemukan diri kita yang sejati. Seorang hamba yang lemah tapi selalu dijaga. Seorang hamba yang rapuh tapi selalu dicintai. Seorang hamba yang penuh dosa tapi selalu diberi kesempatan untuk pulang. Maka jika hari ini hati Anda merasakan sentuhan lembut tanpa kata, jangan abaikan. Itu adalah panggilan untuk kembali. Kembalilah dengan doa,
dengan sujud, dengan napas, dengan rasa. Kembalilah dengan membawa seluruh luka, seluruh syukur, seluruh cerita hidup Anda. Karena Allah tidak menunggu kita sempurna untuk kembali, Dia hanya menunggu kita rela membuka hati. Dan ketika hati sudah kembali, barulah kita mengerti, hidup ini sesungguhnya indah, karena Allah selalu ada, bahkan tanpa kata. Saudaraku, setiap hati yang terbuka pasti akan menemukan jalan pulang kepada Allah. Semoga perjalanan singkat ini menjadi pengingat bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri, karena kasih sayangnya selalu menyertai kita dalam diam maupun kata. Mari kita akhiri dengan doa. Allahumma ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya-Mu, kuatkan langkah kami di jalan-Mu, dan jadikan setiap napas kami sebagai zikir yang mendekatkan kami kepadamu. Jika engkau merasa tersentuh oleh kisah ini, jangan biarkan cahaya itu padam. Bagikan perasaanmu di kolom komentar, agar doa dan pengalaman kita saling menguatkan. Semoga Allah selalu menjaga hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.